Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Melisa Audi Putri, Saya Wulansari. saya Amanda. Di sini kami ingin menampilkan video slideshow kami yang berjudul Proses Kewirausahaan dalam Masyarakat. Oke guys, have a good time watching. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan adalah suatu rangkaian tindakan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi kesempatan, risiko serta sumber daya yang diperlukan untuk membentuk perusahaan baru. Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, keinovasian, keimplementasian, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausaha yang besar. Kemudian, definisi wirausaha. Mengetahui dan memahami pengertian kewirausahaan atau bisa juga disebut dengan entrepreneurship sangat penting sebelum memulai untuk mengetahui dan memahami hal-hal operasional terkait dengan adanya kewirausahaan. Dengan mengetahui dan memahami pengertian kewirausahaan, maka kita akan memahami filosofi dari kewirausahaan itu sendiri. Kemudian faktor-faktor pendorong proses kewirausahaan. Yang pertama, tahap perintisan. Terdapat 2 macam faktor yang mendorongnya untuk menjadi wirausaha, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu seseorang. Terdapat beberapa faktor individu yang mendorong seseorang untuk terjun ke dunia bisnis pada tahapan perintisan, yaitu yang pertama, ide. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pengalaman seseorang tersebut. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Yang keenam, ketidakpuasan kerja. Adanya ketidakpuasan kerja seseorang dapat menjadi wirausaha karena sudah tidak memiliki masa depan yang cerah dalam karirnya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu seseorang seperti lingkungan, sosiologi, dan organisasi. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mendorong seseorang untuk terjun ke dunia bisnis, yaitu yang pertama, peluang. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, jaringan. Yang keempat, kebijakan. Yang kelima, keterpaksaan dan keadaan. Setelah tahap perintisan, maka kita akan lanjut membahas tentang tahap pengembangan. Terdapat 3 konsep faktor yang mendorongnya untuk menjadi wirausaha, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor strategi berwirausaha. Yang pertama, faktor internal. Terdapat beberapa faktor internal yang mendorong proses pengembangan usaha. Yang pertama, wirausahaan. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, kepemimpinan. Dan yang terakhir, komitmen. Yang kedua, faktor eksternal. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mendorong proses pengembangan, yaitu yang pertama, pesaing. Yang kedua, mitra bisnis. Selanjutnya, faktor strategi berwirausaha. Terdapat beberapa faktor strategi berwirausaha yang mendorong proses pengembangan. Yang pertama, memecahkan masalah. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, bernegosiasi. Dan yang keempat, strategi manajerial. Nah, selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas adalah mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang, atau dengan kata lain kemampuan dalam memikirkan sesuatu yang baru serta berbeda. Nah, yang kedua ada inovasi. Inovasi itu adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang, serta kemampuan untuk sesuatu yang baru dan berbeda dengan sesuatu yang baru. Selanjutnya, ciri-ciri tahap awal dan pertumbuhan kewirausahaan. Pada tahap proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda, itulah yang disebut tahap kewirausahaan. Adapun 2 faktor yaitu faktor pribadi yang memicu kewirausahaan dan yang kedua faktor lingkungan sebagai pemicu pada masa inovasi. Nah,
Yang pertama itu ada faktor pribadi yang memicu. Apa saja sih yang memicunya? Yang pertama, motif berprestasi. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, nilai-nilai pribadi. Dan yang terakhir, pendidikan dan pengalaman. Nah, ada juga faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan sebagai pemicu pada masa inovasi. Apa saja sih faktor dalam lingkungan ini? Nah, pemicunya itu ada 3. Yang pertama, peluang. Kedua, mode peran. Dan yang terakhir, aktivitas. Ciri-ciri tahap awal dan proses pertumbuhan kewirausahaan memiliki 3 ciri penting. Yang pertama, tahap imitasi dan duplikasi. Tahap ini adalah para wirausaha mulai meniru dari orang lain. Yang kedua, ada tahap duplikasi dan pengembangan. Di tahap ini adalah para wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya. Wirausaha mulai mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap menciptakan sendiri barang dan jasa yang berbeda. Di tahap ini adalah menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui ide-ide sendiri sampai terus dikembangkan. Selanjutnya, tahap-tahap kewirausahaan secara umum dalam melakukan wirausaha dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahapan jalan. Tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan dengan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin bisa diambil. Ada beberapa langkah untuk menuju kewirausahaan agar berhasil. Yang pertama adalah dengan melakukan pembekalan pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. Yang kedua, bekal pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Yang ketiga, bekal keterampilan yang harus dimiliki wirausaha. Yang keempat, bekal keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko. Yang kelima, bekal keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Yang keenam, bekal keterampilan dalam melakukan memimpin dan mengelola. Yang ketujuh, bekal keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kedelapan, bekal keterampilan teknik usaha yang akan dilakukannya. Dan yang terakhir adalah bekal pengetahuan mengenai usaha yang akan dimasuki atau dirintis dari lingkungan yang sudah ada. Jika kita membicarakan tentang penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penyebab keberhasilan. Untuk menjadi wirausahaan yang sukses, seseorang harus memiliki ide atau visi yang bisnis yang jelas, serta kemauan untuk menghadapi risiko, baik waktu maupun uang. Apabila ada kesiapan dalam menghadapi risiko, langkah berikutnya adalah membuat keberhasilan seseorang wirausaha yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah kemampuan dan kemauan, yang kedua adalah tekad yang kuat dan kerja keras. Selanjutnya, penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Selain keberhasilan, seseorang wirausaha juga selalu dibayangi oleh potensi kegagalan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya, yaitu kurangnya berpengalaman dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasi, keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia, dan kemampuan mengintegrasikan operasional usaha.